Oh, did you see that? That was fast. That looked... Look how you run. Sebuah serangan rudal balistik berkecepatan sangat tinggi dilaporkan menghantam Al Udeid Air Base, pangkalan militer utama milik Amerika Serikat di Qatar. Serangan tersebut diduga menggunakan rudal balistik antar benua DF-41 yang memiliki kecepatan hipersonik hingga sekitar Mach 25. Menurut laporan awal dari sumber militer regional, rudal tersebut diluncurkan dari wilayah Iran dan mencapai target dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatan ekstrim rudal membuat sistem peringatan dini dan pertahanan udara di kawasan pangkalan. Ledakan tersebut memicu kebakaran besar di beberapa fasilitas penting, termasuk hanggar pesawat, gudang logistik militer, dan area tempat berkumpulnya personil militer. Sistem pertahanan tidak sempat bereaksi. Sumber keamanan regional menyebutkan bahwa kecepatan rudal yang digunakan dalam serangan ini menjadi faktor utama kegagalan sistem pertahanan udara untuk mencegahnya. Rudal DF-41 dikenal sebagai salah satu sistem senjata strategis paling cepat di dunia. Saat memasuki fase terminal, rudal ini dapat melaju dengan kecepatan hipersonik yang membuat waktu reaksi sistem radar dan interseptor menjadi sangat terbatas. Beberapa analis militer menyebut bahwa dalam kondisi seperti ini, sistem pertahanan udara hanya memiliki waktu deteksi beberapa menit, bahkan beberapa puluh detik sebelum rudal mencapai target. Hal tersebut membuat proses intersepsi hampir tidak mungkin dilakukan jika tidak ada sistem pertahanan berlapis yang siap secara penuh. Di kawasan Teluk sendiri, sebagian sistem pertahanan udara Amerika bergantung pada radar jarak jauh dan interseptor yang memerlukan waktu untuk mengunci target. Ketika rudal sudah memasuki fase akhir dengan kecepatan ekstrim, peluang untuk menghentikannya menjadi sangat kecil. Beberapa jam sebelum ledakan besar terjadi di Al Udeid Air Base, sistem pemantauan militer di kawasan Timur Tengah sebenarnya telah mendeteksi adanya aktivitas tidak biasa di beberapa wilayah militer Iran. Aktivitas tersebut terlihat melalui citra satelit pengawasan serta pemantauan radar jarak jauh yang digunakan oleh berbagai negara di kawasan. Sumber keamanan regional menyebutkan bahwa pada malam yang sama, sejumlah sistem peluncur rudal jarak jauh di Iran terlihat berada dalam kondisi siaga tinggi. Beberapa kendaraan peluncur bergerak keluar dari fasilitas penyimpanan bawah tanah menuju area peluncuran yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pergerakan kendaraan peluncur tersebut kemudian menjadi perhatian para analis militer karena pola pergerakannya menyerupai prosedur peluncuran rudal balistik strategis. Persiapan peluncuran. Berdasarkan analisis citra satelit dan laporan intelijen yang beredar di kalangan pengamat keamanan, peluncuran rudal kemungkinan dilakukan menggunakan kendaraan peluncur bergerak atau transporter erector launcher. Sistem ini memungkinkan rudal ditempatkan di berbagai lokasi peluncuran tanpa harus bergantung pada silo tetap. Rudal yang digunakan dalam serangan ini diduga merupakan DF-41, sebuah rudal balistik antar benua yang dikenal memiliki jangkauan sangat jauh dan kecepatan hipersonik ekstrim. Rudal jenis ini biasanya diluncurkan menggunakan tahap pendorong roket yang sangat kuat untuk membawa hulu ledak mencapai ketinggian sangat tinggi sebelum memasuki fase lintasan balistik menuju target. Dalam fase awal peluncuran, rudal akan melesat vertikal dengan kecepatan tinggi sebelum mulai memasuki lintasan suborbital. Tahap tersebut berlangsung hanya dalam hitungan menit. Radar mulai mendeteksi objek berkecepatan tinggi. Sekitar beberapa menit setelah peluncuran diduga terjadi, radar jarak jauh militer di kawasan Teluk mulai mendeteksi adanya objek berkecepatan tinggi yang bergerak di atmosfer atas. Objek tersebut terdeteksi melaju dengan lintasan balistik menuju wilayah Teluk Persia. Pada tahap awal, radar hanya mendeteksi jejak panas dan lintasan yang sangat cepat. Analis radar kemudian menyadari bahwa objek tersebut bukan pesawat atau drone biasa. Kecepatannya jauh melebihi objek udara konvensional. Ketika lintasan mulai diproyeksikan oleh sistem komputer militer, muncul indikasi bahwa jalur rudal mengarah langsung ke wilayah Qatar. Perhitungan sistem prediksi lintasan menunjukkan kemungkinan target berada di sekitar kompleks militer Amerika di wilayah tersebut. Beberapa menit setelah ledakan dahsyat di Al Udeid Air Base, kompleks pangkalan militer berubah menjadi zona bencana total. Ledakan dari rudal DF-41 menciptakan kawah raksasa di area pusat komando, merobohkan hanggar pesawat, gudang logistik, dan fasilitas pelatihan militer.
Gelombang kejut merambat ke seluruh pangkalan, merusak bangunan dan menghancurkan kendaraan militer di sekitarnya. Kerusakan infrastruktur. Hanggar utama yang menampung pesawat tempur dan pesawat pengintai hancur total. Puing-puing logam dan beton berserakan di setiap sudut pangkalan. Jalan-jalan dalam kompleks dipenuhi reruntuhan dan lubang-lubang besar akibat tekanan ledakan. Fasilitas komunikasi utama rusak, memutus koneksi antara pusat komando dan unit lapangan. Api membumbung tinggi dari beberapa titik, menimbulkan asap tebal yang menyelimuti pangkalan. Kendaraan pemadam dan ambulans militer berupaya menjangkau titik api, namun jalur akses banyak yang terhalang reruntuhan. Gudang logistik yang menyimpan persediaan senjata, amunisi, dan peralatan militer meledak susulan karena terkena gelombang panas, menambah kehancuran di area inti. Sumber militer yang berada di lokasi melaporkan bahwa sebagian besar fasilitas kritis pangkalan tidak dapat digunakan sama sekali setelah serangan. Korban pasukan elit. Kehancuran pangkalan membawa dampak tragis terhadap personel militer, terutama unit operasi khusus Amerika. Sekitar 7.300 personel militer, termasuk anggota United States Navy SEALs dan Delta Force, dilaporkan gugur akibat ledakan dan runtuhnya fasilitas. Sebagian besar korban berada di area komando dan fasilitas latihan, tempat mereka sedang menjalani operasi rutin atau persiapan rotasi. Beberapa bunker komando, meskipun dirancang untuk menahan serangan, tidak mampu menahan gelombang kejut dari rudal hipersonik. Laporan sementara dari sumber intelijen menunjukkan bahwa hampir seluruh pasukan elit yang sedang berada di area inti pangkalan terkena dampak langsung. Korban yang selamat mengalami luka berat, banyak diantaranya harus dievakuasi melalui udara karena akses darat tertutup reruntuhan dan kebakaran. Tim penyelamat militer segera dikerahkan, namun operasi evakuasi menghadapi kondisi ekstrim. Jalur masuk ke zona terdampak sebagian besar tertutup puing beton dan logam. Kebakaran besar membuat tim pemadam kesulitan mendekati korban yang terjebak. Drone dan pesawat pengintai militer digunakan untuk memetakan area, tetapi asap tebal membatasi visibilitas. Helikopter medis mencoba mengevakuasi korban dari lokasi yang masih bisa dijangkau, sementara tim lapangan berusaha menembus reruntuhan untuk mengeluarkan personil yang selamat. Beberapa unit militer yang tersisa mencoba mengamankan peralatan komunikasi agar pusat komando tetap bisa menerima laporan situasi. Namun, kerusakan sistem komunikasi membuat koordinasi sangat sulit dan beberapa unit harus mengandalkan metode manual untuk menghubungi pusat komando di luar pangkalan. Kepanikan dan kekacauan militer Amerika. Ledakan dan kehancuran yang melanda Al Udeid Air Base menimbulkan kepanikan internal. Alarm darurat berdering di seluruh kompleks. Pasukan yang selamat berlari untuk mencari perlindungan di antara reruntuhan, sementara tim pemadam dan medis berusaha menavigasi area yang hampir seluruhnya rusak. Sistem pertahanan udara yang gagal mencegat rudal juga menimbulkan pertanyaan besar bagi komando militer Amerika di wilayah Teluk. Setelah serangan rudal DF-41 menghantam Al Udeid Air Base, Komando Pusat Amerika Serikat segera mengaktifkan protokol darurat untuk menghadapi krisis besar ini. Pangkalan utama di Qatar, yang selama ini menjadi tulang punggung operasi militer Amerika di Timur Tengah, mengalami kerusakan parah dan kehilangan sebagian besar personel elitnya. Aktivasi Komando Darurat. Pusat Komando Militer Amerika di wilayah Teluk langsung menaikkan status kesiagaan menjadi DEFCON 2, salah satu tingkat kesiagaan tertinggi dalam sejarah modern militer Amerika. Seluruh pasukan Amerika yang tersebar di Timur Tengah diberi perintah siaga penuh. Armada laut yang berada di sekitar Teluk Persia, termasuk kapal induk, kapal perusak, dan kapal frigat, bergerak ke posisi defensif untuk melindungi jalur logistik dan mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan. Unit udara, termasuk pesawat tempur F-15 dan F-15, segera mengudara untuk patroli dan pengawasan wilayah udara kritis. Beberapa fasilitas pangkalan sekutu Amerika juga diinstruksikan untuk memperketat keamanan dan meningkatkan patroli internal. Semua aktivitas militer di kawasan yang tidak terkait langsung dengan pertahanan pangkalan dialihkan ke misi siaga darurat. Evaluasi kerugian. Laporan awal dari analisis satelit dan intelijen darat menunjukkan tingkat kehancuran yang sangat tinggi di Al Udeid Air Base. Fasilitas komando utama, hanggar pesawat, pusat logistik, dan beberapa fasilitas medis hancur total. Korban tewas awal diperkirakan mencapai 7.300 personel, termasuk anggota United States Navy SEALs dan Delta Force.
Selain itu, sebagian besar peralatan militer penting termasuk pesawat pengintai, drone, kendaraan militer, dan sistem komunikasi taktis mengalami kerusakan atau hilang. Intelijen Amerika juga menyebutkan bahwa sebagian hulu data operasional pangkalan ikut musnah yang memperburuk koordinasi pasukan di seluruh wilayah Timur Tengah. Kerugian material diperkirakan mencapai miliaran dolar, sementara kemampuan operasional Amerika di kawasan tersebut menurun drastis hingga pemulihan penuh bisa dilakukan. Dampak terhadap operasi militer Amerika. Hancurnya Al Udeid Air Base menyebabkan gangguan serius terhadap operasi militer di Timur Tengah. Pangkalan ini selama ini menjadi pusat koordinasi misi udara, pengumpulan intelijen, serta logistik pasukan di berbagai negara konflik, termasuk Suriah, Irak, dan Afghanistan. Kehilangan ribuan personel elit dan fasilitas inti memaksa Komando Pusat Amerika untuk menunda sejumlah operasi dan memindahkan pusat komando darurat ke fasilitas lain di wilayah sekitar Teluk. Namun, fasilitas cadangan tidak memiliki kapasitas yang sama dengan Al Udeid Air Base, sehingga efektivitas operasi militer menurun secara signifikan. Reaksi politik dan strategis Amerika. Di Washington, Gedung Putih langsung mengadakan rapat darurat dengan Dewan Keamanan Nasional. Presiden dan pejabat tinggi militer mengevaluasi opsi respons terhadap serangan ini, mulai dari diplomasi, sanksi tambahan, hingga kemungkinan serangan balasan yang terbatas atau berskala besar. Sejumlah penasihat militer menekankan resiko eskalasi jika Amerika membalas secara langsung dengan serangan militer besar. Balasan yang tidak terukur berpotensi memicu konflik regional lebih luas atau bahkan konfrontasi global. Sementara itu, media internasional melaporkan bahwa masyarakat sipil di wilayah Teluk mulai merasakan ketegangan meningkat dan beberapa negara sekutu Amerika menekankan pentingnya pendekatan diplomasi untuk menahan eskalasi.